Ada fenomena menarik tentang kantor pemerintahan daerah yang dibangun megah, kokoh, dan menjadi perhatian publik. Bukan sekedar struktur formal untuk memenuhi fungsi administrasi, layaknya sebuah kantor pemerintahan, melainkan dirancang secara khusus. Seperti beberapa kantor desa yang dibangun dengan model dan gaya arsitektur kolonial menyerupai Istana Negara Republik Indonesia. Sementara bangunan lainnya sekilas menyerupai Gedung Putih atau White House di Amerika Serikat. Struktur yang mirip simbol kenegaraan tersebut tentu saja menjadi perhatian, kerap ramai dikunjungi dan dijadikan sebagai tempat bersuah foto. Kantor pemerintah lokal tersebut dibangun dengan biaya fantastis, mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Berikut ini merupakan rangkuman beberapa kantor pemerintahan daerah di Indonesia dengan gaya arsitektur replikatif. Tapi seperti biasa sebelum lanjut ke video ini, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe di bawah video ini dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama, Kantor Desa Kemuningsari Kidul, Jember, Jawa Timur. Kantor Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember, Jawa Timur, ini terbilang cukup megah. Meski letaknya berada di sekitar area persawahan, struktur kantor desa Kemuningsari Kidul ini sangat mirip dengan Istana Negara. Kantor desa ini memiliki desain yang berbeda dengan bangunan lain di sekitarnya, menjadikan kantor desa tersebut ramai dikunjungi warga untuk berfoto. Pembangunan kantor desa dimulai sejak tahun 2014 secara bertahap selama 4 tahun. Setelah selesai masa pembangunan, kantor ini akhirnya diresmikan pada 7 Juli tahun 2018. Total anggaran untuk membangun kantor desa ini mencapai 1,8 miliar rupiah. Anggaran tersebut bersumber dari sisa belanja alokasi dana desa, pendapatan desa, bagi hasil pajak, dan swadaya masyarakat. Kantor desa yang berdiri di atas lahan seluas 4 hektar ini dilengkapi dengan retail tradisional dan taman kanak-kanak. Yang kedua, Kantor Desa Cempaka, Lampung Utara, Lampung. Kantor desa mirip Istana Negara selanjutnya adalah Kantor Desa Cempaka, Kecamatan Sungkaijaya, Lampung Utara, Lampung. Kantor ini diresmikan pada tahun 2020 lalu. Terdapat 6 pilar berdiri di depan bangunan tersebut dan lambang burung Garuda yang terletak di bagian atas yang juga menjadi ciri khas dari bangunan Istana Negara. Selain itu di bagian atasnya juga terdapat ornamen berwarna emas. Berdiri di atas tanah seluas 30 x 30 meter dengan luas bangunan 6 x 26 meter dan tingginya 6 meter. Kantor Desa Cempaka dibangun dengan menggunakan dana desa tahun 2020 sebesar 400 juta rupiah. Yang ketiga, Kantor Desa Dadapan, Pacitan, Jawa Timur. Berikutnya, Kantor Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, juga memiliki model bangunan yang mirip Istana Negara. Bangunan ini dilengkapi dengan 17 anak tangga, 6 tiang penyangga, dan lambang burung Garuda di bagian atapnya. Selain itu terdapat jendela di sebelah kanan dan kirinya yang semakin menambah kemiripannya dengan Istana Negara. Kantor Desa Dadapan berdiri di atas lahan seluas 12 x 35 meter persegi. Konstruksinya dikerjakan sejak tahun 2015 dengan biaya sekitar 200 juta rupiah yang berasal dari alokasi dana desa dan swadaya masyarakat. Alasan dibangun kantor desa mirip istana ini karena Desa Dadapan selama ini dikenal sebagai desa pelosok dan tertinggal. Ya, agar bisa sejajar dengan desa lainnya dan sekaligus menjadi ikon dari Desa Dadapan, maka desain dan modelnya sengaja dirancang menyerupai bangunan Istana Negara. Yang keempat, Gedung Negara, Papua. Jika kantor desa dibangun mirip Istana Negara, Gedung Negara Papua sekilas mengingatkan pada Gedung Putih di Amerika Serikat. Namun demikian, ternyata rumah tradisional Honai asal Pegunungan Tengah Papua menjadi inspirasi dari bangunan serba putih ini. Meski terlihat mirip dengan Gedung Putih, namun corak tradisional Papua terlihat kental pada bangunan ini. Terdapat hiasan dan ukiran di dalam gedung mencerminkan 5 wilayah adat di Papua seperti Asmat dan Sentani.
Pembangunan gedung ini digagas oleh Gubernur Papua, yaitu Lukas NMB. Proses konstruksinya memakan waktu hingga 4 tahun dan diresmikan pada April 2017. Setiap tiang dan pilar di dalam gedung didesain dengan bentuk tifa yang merupakan alat musik khas Papua. Selain gedung negara, pemerintah Provinsi Papua juga membangun kantor kepresidenan yang terletak di samping bangunan dalam kompleks yang sama. Kantor kepresidenan tersebut dapat digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ketika berkunjung ke Papua. Kantor kepresidenan dibangun sesuai dengan standar rumah peristirahatan kepala negara maupun sistem keamanan ketat dan berlapis lainnya, diantaranya 50 kamera pengintai. Di tempat ini pula, Presiden akan disuguhi sejumlah ukiran khas Papua. Selain kantor Presiden, kompleks gedung ini juga memiliki aula, kediaman Gubernur Papua, kantor staf khusus Gubernur, hingga helipad. Fasilitas lain yang melengkapinya adalah taman, air mancur, kolam renang, dan tempat olahraga. Teman-teman, demikian tadi ulasan mengenai beberapa kantor pemerintahan daerah di Indonesia dengan gaya arsitektur replikatif. Ya, semoga setiap pemerintah daerah dan pemerintah desa di Indonesia terinspirasi untuk membangun fasilitas perkantoran yang memadai. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda jika informasi ini bermanfaat bagi Anda. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam menyampaikan informasi ini. Terima kasih, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah video ini serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Tekan tombol like jika suka dengan video ini dan tekan tombol dislike jika tidak berkenan. Terima kasih.